Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, tentunya kita sudah sering mendengar berita tentang penganiayaan istri oleh suaminya. Betapa kita juga sering membaca atau mendengar berita tentang kasus KDRT yang kebanyakan korbannya adalah kaum perempuan, khususnya para istri. Padahal pendengar, di dalam Islam, wanita khususnya para istri mendapatkan kedudukan yang tinggi dan layak untuk dijaga jiwa dan kehormatannya. Sebaliknya, Islam sangat melarang keras berbagai bentuk diskriminasi terhadap wanita. Anehnya, banyak yang beranggapan, khususnya orang-orang sekuler, liberal, dan orang barat, bahwa syariat Islam menindas kaum wanita. Sehingga ketika ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan KDRT, kemudian melihat pelakunya kebetulan seorang lelaki muslim, mereka langsung menghukumi bahwa itu adalah aturan Islam. Sehingga muncul anggapan di mata orang-orang kafir bahwa wanita muslim ditindas oleh suami mereka. Kemudian setelah itu, muncul orang-orang liberal dan orang sekuler muslim yang mengkampanyekan reformasi atau perubahan hukum Islam. Mereka menganggap hukum Islam harus diubah di beberapa poin sehingga tidak lagi terkesan menindas wanita. Benarkah apa yang mereka klaim? Mungkin saja ada beberapa wanita muslim seperti semua wanita dari berbagai kalangan menghadapi ketidakadilan di rumah mereka. Jadi tidak ada hubungannya dengan laki-laki yang muslim dengan mereka yang mengabaikan Islam. Bahkan, jika benar-benar ingin menghilangkan ketidakadilan dalam kehidupan rumah tangga atau untuk melindungi wanita secara umum, jalan keluarnya adalah kembali kepada hukum Islam, bukan malah mengubah hukum Islam. Oleh karena itu pendengar, di Cakrawala Islam edisi kali ini, kita akan membahas 5 ayat Al-Quran yang melindungi wanita. Ayat pertama, kewajiban suami untuk memberi wanita mahar. Pendengar yang berbahagia, terkait mahar, di sebagian agama, seorang wanita harus memberikan suami mereka hadiah yang bernilai sebelum menikah. Akan tetapi di dalam Islam justru membalikan konsep tersebut. Islam memerintahkan suami untuk membayar mahar kepada istri berapapun jumlahnya. Bahkan, wanita pun bisa meminta mahar tertentu dengan jumlah tertentu kepada calon suaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat keempat. Yang kedua, seorang wanita tidak boleh dibatasi dari kekayaan yang dia miliki atau yang dia peroleh. Nah pendengar, setelah memperoleh mahar, suami juga dilarang menggunakan kekayaan yang dimiliki oleh istrinya. Bahkan Al-Quran menyebutkan bahwa ketika si istri memperoleh harta dari usahanya, suami tidak boleh menggunakannya. Kecuali tentunya jika si istri rela dan menawarkan harta yang dimilikinya untuk suaminya. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripada barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Quran Surat An-Nisa ayat 20 hingga 21. Ketiga, Islam memerintahkan pada seorang suami untuk memperlakukan istri dengan perlakuan yang baik dan menafkahi mereka dengan nafkah yang layak. Islam menganjurkan para lelaki atau suami untuk memperlakukan wanita dengan perlakuan yang baik dan penuh hormat. Bahkan meski ketika terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan, Islam menganjurkan para suami untuk berbuat baik dalam ucapan dan perilaku mereka. Bahkan ketika suami tidak menyukai sesuatu hal yang ada pada istrinya, maka Allah menasihati para suami barangkali ada kebaikan di balik kekurangan yang dimiliki para istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka,
maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Pendengar yang berbahagia, di samping itu, di dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami wajib menyediakan kebutuhan sang istri secara finansial. Seorang suami bertanggung jawab untuk menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan semua kebutuhan yang dibutuhkan istrinya, termasuk memberi istri standar hidup yang layak sebagaimana yang dia lakukan untuk dirinya. Bahkan aturan ini berlaku meskipun dia sudah bercerai dengan istrinya. Ini jika si istri memiliki anak atau sedang hamil hasil pernikahannya dengan suaminya. Sementara si istri tidak memiliki kewajiban untuk memberikan harta kepada suaminya sepanjang kehidupan rumah tangga mereka. Karena kewajiban memberikan harta dan nafkah ada pada suami dan hak seorang istri mendapatkan nafkah yang layak. Namun, jika ada seorang istri yang memberikan harta yang dia miliki kepada suaminya, maka itu dicatat sebagai sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Keempat, Islam melarang nikah paksa. Sebelum Islam datang, setelah kematian suaminya, seorang wanita akan diwarisi oleh keluarga suaminya sebagai seorang janda. Kemudian mereka menguasai wanita tersebut sehingga wanita itu harus meminta izin keluarga mantan suaminya jika ingin menikah atau menentukan nasibnya sendiri. Tapi Islam datang untuk menghentikan adat bodoh tersebut. Islam memberikan hak kepada para wanita untuk menentukan nasib mereka sendiri. Islam juga melarang menikahkan secara paksa para wanita. Rasulullah SAW sendiri secara langsung mengajarkan bahwa seorang wanita berhak ditanya tentang persetujuannya sebelum menikah. Rasulullah SAW bersabda, seorang gadis itu tidak boleh dinikahkan sampai persetujuannya diperoleh. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, seorang istri berhak mewarisi harta suaminya. Sebelum Islam datang, wanita sangat dibatasi dalam hak mewarisi harta peninggalan suami mereka yang sudah meninggal dunia. Kemudian Islam datang untuk memperlakukan peraturan untuk memberikan hak-hak wanita. Di antaranya, hak mewarisi harta suaminya. Wanita akan mendapatkan bagian tertentu dari harta peninggalan suaminya. Jumlah yang diterima seorang wanita tentu saja akan bervariasi sesuai dengan berbagai keadaan. Bagi seorang lelaki, akan ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita, ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Quran Surat An-Nisa ayat 7. Nah, pendengar yang berbahagia, dari sini kita bisa melihat bahwa ayat-ayat Al-Quran dan hadis sendiri mewanti-wanti umatnya tentang hak-hak kaum Hawa serta melindungi mereka dari kezaliman. Sehingga tak ada jalan yang paling sempurna untuk memuliakan para wanita selain kembali kepada ajaran Islam. Semoga Allah mengembalikan kita kepada jalan yang benar dan mengembalikan kedamaian di antara kita dengan memperjuangkan syariatnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.